5 bulan kemudian, di sebuah pantai di daerah terpencil, Eliza sedang berada di toko kerajinan porselen milik teman kakeknya. Di sini adalah tempat paling aman untuk bersembunyi karena tidak ada yang mengetahui bahwa ia pernah ke sini bersama kakeknya untuk membeli kerajinan porselen temannya. Eliza, kamu harus beristirahat. Perutmu semakin besar sekarang, jadi kamu harus pandai mengatur waktu untuk beristirahat, kata perempuan tua yang masih membakar keramik pada tungku. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Ini akan selesai sebentar lagi, jadi aku akan beristirahat setelah menyelesaikannya, kata Eliza sibuk menyelesaikan tanah liat yang sedang ia bentuk dengan teknik plin. Baik, kamu harus segera beristirahat begitu selesai karena wanita hamil tidak baik untuk duduk terlalu lama. 1 jam kemudian, Eliza berniat kembali ke rumah ketika tiba-tiba langkahnya terhenti oleh 3 mobil mewah yang menghalangi jalannya. Seorang pria tinggi besar keluar dengan kaki yang panjang. Untuk beberapa saat, Eliza tidak bisa melihat wajah pria itu karena cahaya matahari yang menyilaukan. Namun, saat langkah jenjang laki-laki itu terus mendekat, Eliza mulai mengenalinya. Arka. Eliza, aku mencarimu selama 5 bulan ini. Kenapa kamu meninggalkanku? Eliza menelan ludahnya. Pria di depannya sekarang adalah pria yang selama ini ia rindukan, namun ingatan tentang surat cerai dan suara wanita yang mengangkat panggilan ponsel Arka masih mengoyak hatinya. Bukankah kamu yang menginginkan perceraian dan memilih kembali dengan Mila? Eliza berjalan mundur. Meski hatinya dipenuhi kerinduan, matanya dipenuhi dengan kekecewaan. Hati Arka sakit ketika melihat wanita yang selalu memandangnya penuh cinta kini menjauh darinya. Itu hanya kesalahpahaman, ibukulah yang mengatur skema untuk memisahkan kita. Maka dari itu, aku sudah membawa ibuku untuk menjelaskan semuanya padamu. Anak buah Arka membuka pintu mobil lain. Whitney keluar dengan wajah yang enggan. Tubuhnya menjadi kurus dalam 5 bulan terakhir ini akibat kurungan rumah, bahkan wajahnya yang cantik kini terlihat kusam karena ia tidak bisa menikmati perawatan wajahnya lagi. Wanita ini adalah kutukan bagiku. Jika bukan karena ancaman Arka, aku tidak akan sudi untuk menjilatnya kembali ke rumah, pikir Whitney. Bu, cepat katakan pada Eliza apa yang sebenarnya terjadi. Wanita parubaya itu mengepalkan tinjunya. Eliza, maafkan aku. Sebenarnya waktu itu aku telah menipu Arka untuk menandatangani dokumen perceraian, lalu tentang Mila, kami memang sengaja membuat pertunjukan di depanmu. Eliza tersentak. Ia tak percaya bahwa selama ini dirinya telah jatuh ke dalam skema ibu mertuanya. Selama ini, dia tahu bahwa Whitney memang tak pernah menyukai dirinya, namun tidak menyangka bahwa ia akan begitu berani mengatur skema dengan menipu Arka. Hanya saja, sudah terlambat sekarang. Ia tak akan lagi bisa bersama Arka karena telah mengandung anak pria lain yang bahkan tidak ia kenal. Eliza, kamu sudah mendengarnya sendiri bukan? Jadi, mari kita kembali ke rumah. Arka berjalan mendekati Eliza dan berusaha meraih pergelangan tangan wanita itu, namun Eliza mundur untuk menjauh darinya. Eliza, kenapa? Angin pantai tiba-tiba meniup dress yang dikenakan oleh Eliza. Itu adalah baju terusan longgar yang membuat perut buncitnya tidak terlihat, namun ketika angin menerpanya, cetakan perut itu terlihat. Siapa saja bisa tahu bahwa ia sedang hamil. Arka membeku melihat perut Eliza. Ia tidak bodoh untuk membedakan perut wanita hamil dengan perut yang berisi lemak. Nyatanya, perut Eliza tampak bulat sempurna. Wajah Arka tiba-tiba mendung, dan jemarinya terkepal dengan erat. Ia telah mencari Eliza seperti orang gila selama beberapa bulan ini. Ia bekerja begitu keras untuk memiliki sisa hari libur yang panjang untuk berpergian mencari istrinya. Berbeda dengan ibu Arka, ia sangat gembira melihat perut buncit Eliza. Baru 5 bulan kamu berpisah dengan putraku, tapi sekarang kamu sudah hamil dengan pria lain. Aku tidak menyangka bahwa kamu begitu murahan. Eliza menatap Whitney dengan marah.
Jika bukan karena ia telah diusir dari mansion waktu itu, maka dia tidak akan tidur dengan pria asing yang tak ia kenal. Meski ia menyesali hari itu, ia sama sekali tak ingin menyalahkan nyawa kecil di dalam perutnya yang tidak bersalah. Nak, lihatlah. Ia adalah perempuan murahan. Kamu seharusnya bersyukur karena aku segera membuangnya dari hidupmu sebelum mempermalukan kita. Eliza tidak takut pada kemarahan Whitney, tapi dia lebih merinding melihat wajah gelap Arka yang tenang. Dia tidak pernah melihat wajah Arka seperti itu sebelumnya. Jelas, itu adalah ketenangan sebelum badai. Bu, anak di perut Eliza adalah anakku. Dia mungkin tidak menyadarinya begitu keluar dari rumah. Dilihat dari perut Eliza, ia sudah bisa menebak bahwa kehamilan Eliza masih di awal trimester kedua. Sementara itu, Eliza terkejut dengan pernyataan Arka hingga tanpa sadar mundur 2 langkah. Jelas, pria itu tahu bahwa anak di perut ini bukan miliknya. Mereka belum pernah bercinta selama usia pernikahan mereka. Bi, benarkah dia anakmu? Tanya Whitney dengan wajah yang kaku. Sebelum aku berangkat ke New York, Eliza mengatakan bahwa menstruasinya terlambat, terang Arka dengan wajah yang datar. Bu, masuklah ke mobil. Aku ingin membujuk Eliza untuk ikut denganku kembali. Whitney sekali lagi menatap perut Eliza sebelum melangkah ke mobil dengan wajah yang tidak puas. Ia sudah berusaha keras mengusir Eliza, namun kehadiran anak itu akan semakin memperkuat posisinya. Arka menatap Eliza. Selangkah demi selangkah, pria itu mendekati wanita yang rambut panjangnya tersibak oleh angin. Eliza mundur, karena merasa orang yang ia cintai sekarang berubah menjadi pria asing yang tak bisa ia tebak jalan pikirannya. Eliza, kita perlu bicara. Jangan takut. Aku tak akan marah denganmu. Eliza membeku di tempatnya. Arka kini melingkarkan tangannya di pinggang Eliza. Keintiman itu dulu adalah hal yang biasa bagi Eliza, namun saat ini, tangan hangat pria itu telah berubah menjadi sedingin es. Tubuh Eliza menegang dan berubah sekaku balok kayu. Dia mengikuti kemana langkah Arka yang membawanya ke tepi pantai. Anak siapa ini? Tanya Arka ketika kini hanya tersisa mereka berdua di tengah pantai yang luas. Suara debur ombak menenggelamkan suara kedua orang itu dari lingkungan sekitarnya. Aku tidak tahu, kata Eliza ketakutan. Aku bersumpah tidak pernah mengkhianatimu. Arka masih berusaha tenang, meski ada api amarah yang membara di dadanya. Jika kamu tidak mengkhianatiku, lalu bagaimana kamu bisa hamil? Tanya Arka dengan mencengkeram pundak Eliza begitu keras. Air mata meluncur di wajah Eliza. Jika aku tidak dikeluarkan dari rumahmu, maka aku tak akan cukup sial untuk diseret pria asing ke kamar hotelnya, kata Eliza dengan tubuh gemetar. Wajah Arka membeku dalam sekejap. Ia melihat tubuh Eliza yang gemetar dan wajahnya yang dipenuhi air mata. Ini adalah kali kedua ia melihat Eliza menangis, selain pada pemakaman kakeknya. Kamu dinodai pria lain. Eliza hanya diam sambil terus terisak. Arka sudah bisa menebak jawaban Eliza dari kebisuannya. Tubuh Arka seperti kehilangan semua tulangnya dan menjadi lemas dalam sekejap. Ia jatuh terduduk di atas pasir. Untuk beberapa lama, hanya ada kesunyian di antara keduanya. Yang tersisa di antara mereka hanya isakan samar dari tangisan Eliza yang tertutupi oleh debur ombak. Kembalilah bersamaku, Eliza. Aku berjanji akan menerimamu seperti semula. Eliza menatap wajah Arka. Tapi, aku ingin mempertahankan anak ini, kata Eliza dengan kepala tertunduk. Ia hanya ingin memastikan bahwa jika mereka kembali bersama, maka Arka juga harus menerima anak di dalam perutnya. Jangan khawatir, aku juga akan menerimanya. Eliza hampir tak mempercayai telinganya. Ada perasaan bahagia yang membuncah di hatinya setelah kepahitan yang ia jalani selama beberapa bulan ini. Ia mencubit pahanya sendiri untuk memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi.
Apakah kamu benar-benar akan menerima anak ini? Arka mengangguk. Ya, aku akan menerimanya perlahan, tapi berjanjilah padaku bahwa kamu tak akan menyebutkan tentang apa yang telah terjadi padamu kepada orang lain. Eliza mengangguk. Arka segera menghambur ke pelukan wanita yang ia cintai. Ia sangat merindukan Eliza selama 5 bulan terakhir. Dia mengharapkan pertemuan yang manis, tapi hari ini hatinya justru terasa begitu pahit. Hari itu juga, Eliza dibawa kembali ke kota. Pada pagi hari berikutnya, Arka membawanya untuk menjalani pemeriksaan ke rumah sakit. Kenapa kamu membawaku ke rumah sakit? Arka meraih telapak tangan Eliza dan mengusapnya dengan lembut. Kamu harus memeriksakan kondisi kehamilanmu untuk memastikan bahwa kamu dan bayinya sehat. Rasa hangat membanjiri hati Eliza. Semula, ia masih belum bisa mempercayai sepenuhnya bahwa Arka bisa menerima anak pria lain sebagai miliknya juga, tapi ia tak menduga Arka akan sangat memperhatikan kesehatan anak di dalam perutnya juga. Saat pasangan itu akan masuk ke ruang dokter kandungan, Eliza secara tidak sengaja melihat tatapan dingin suaminya yang terpantul dari pintu kaca ruangan dokter. Ia mulai merasakan bahwa ekspresi itu sangat tidak wajar dan bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Arka, aku akan pergi ke kamar mandi sebentar. Baiklah, jangan lupa untuk berhati-hati saat melangkah. Eliza menjawab peringatan Arka dengan senyuman. Setelah berjalan beberapa langkah, ia melihat Arka telah memasuki ruangan. Baru setelah itu, ia berjalan kembali ke depan pintu ruangan dokter. Apakah kamu yakin ingin aku melakukan operasi untuk mengangkat anak di dalam rahim Eliza? Tanya Chase, seorang dokter yang juga teman Arka. Ya, minta teman dokter kandunganmu untuk mengeluarkan anak di dalam perutnya. Aku tidak ingin anak itu dilahirkan. Chase menatap wajah temannya. Kandungan Eliza berusia 5 bulan, bentuk janinnya sudah sempurna dan bahkan jenis kelamin telah terlihat. Jika kita mengeluarkannya, bukankah itu sama dengan pembunuhan? Wajah Arka semakin gelap. Aku tidak membutuhkan pendapatmu untuk mengoreksi keputusanku. Chase menarik napas dalam. Lagi pula, bagaimana jika Eliza tidak setuju? Kita tidak mungkin menyeretnya ke meja operasi, bukan? Katakan padanya ia membutuhkan suntikan vitamin begitu datang. Apakah kamu mengerti maksudku sekarang? Chase tentu tahu bahwa yang dimaksud Arka adalah suntikan itu bukan vitamin, tapi obat tidur. Baiklah, jika kamu memang sudah memutuskan untuk itu. Wajah Eliza menjadi pucat setelah mendengarkan percakapan dua orang pria itu. Ia menyentuh perutnya. Beberapa waktu lalu, ia sempat ke klinik kecil untuk pemeriksaan dan melihat dengan jelas bahwa bayi di dalam perutnya berjenis kelamin laki-laki. Bayi itu juga mulai melakukan tendangan lembut yang sesekali bisa ia rasakan. Eliza menggelengkan kepalanya. Tidak. Siapapun ayahnya, ini adalah darah dagingku dan aku adalah ibunya. Aku tak akan membiarkan ia diambil dari rahimku. Anak ini adalah satu-satunya keluarga yang tersisa untukku. Eliza berbalik hendak pergi, namun sebuah suara mengejutkannya. Nyonya, untuk apa hanya berdiri di depan pintu? Silakan masuk, suami Anda menunggu di dalam, kata seorang perawat. Arka dan Chase menoleh ke arah pintu secara bersamaan. Mereka secara alami tahu bahwa Eliza telah menguping pembicaraan mereka. Eliza, kemari, kata Arka meraih pergelangan tangan wanita itu yang sedingin es. Ia lalu membawanya masuk ke dalam dan mendudukkannya di tepi ranjang pemeriksaan. Arka, aku tahu kamu tidak menginginkan anak ini, tapi aku ingin mempertahankannya. Biarkan aku pergi, aku berjanji tak akan muncul di depanmu, kata Eliza dengan suara bergetar. Arka sangat tenang. Ia menyentuh telapak tangan Eliza dan menggosoknya perlahan untuk menghangatkan tangan sedingin es itu. Kau bisa hidup tanpaku, Eliza. Apakah anak yang belum lahir itu lebih berharga daripada aku?
Tentu saja kamu berharga, tapi anak ini tidak bersalah dan ia adalah satu-satunya keluarga yang memiliki hubungan darah denganku sekarang. Arka menggelengkan kepalanya. Kita akan memiliki bayi kita sendiri di masa depan. Aku sudah baik-baik saja sekarang setelah menjalani pengobatan di New York. Setelah ini, jika kamu menginginkan 5 bayi kita, itu bukan masalah besar bagiku. Hanya saja, kita harus menyingkirkan bayi ini karena ia akan menjadi duri di hubungan kita dan aku keberatan berbagi nama belakang dengannya. Eliza terdiam. Ia melihat wajah penuh permohonan Arka yang membuatnya goyah. Namun, saat ini, tiba-tiba anak di dalam kandungannya bergerak lembut seolah memohon untuk diselamatkan. Eliza akhirnya tiba-tiba berdiri dan berlari keluar. Arka sama sekali tidak menyadari bahwa Eliza akan melarikan diri. Tangkap dan bawa nyonya kembali ke sini. Tita Arka pada 2 anak buahnya. 2 anak buah itu, termasuk Arka, kini mengejar Eliza secara bersamaan. Wanita itu terus berlari di lorong rumah sakit. Eliza lalu masuk ke sebuah ruangan untuk bersembunyi. Ia menarik napas lega saat mendengar suara hentakan kaki berjalan lurus tanpa berhenti dan berbelok ke ruangannya. "Siapa kau?" tanya seorang pria muda dengan jas dokter. Pria itu mengamati wanita yang masih terengah-engah sambil menahan perut buncitnya. Eliza menatap dokter itu penuh permohonan. "Tolong, biarkan aku bersembunyi di sini. Mereka mencariku dan akan memaksaku untuk melakukan aborsi," pinta Eliza dengan mata yang merah. Saat ia menyeka keringat dingin di dahinya, secara tidak sengaja bekas luka di pergelangan tangan Eliza terekspose. Zah segera meraih pergelangan itu. Tanda luka berbentuk kelabang kecil yang berukuran kurang dari 10 meter mengingatkan ia pada kecelakaan 4 tahun lalu. Saat itu, seorang gadis muda membantunya keluar dari mobil setelah memecahkan kaca sebelum mobil itu meledak. Gadis itu berhasil menyelamatkan 2 orang pria muda yang terlibat sebuah kecelakaan. Setelah mengeluarkan dirinya, gadis itu berlari ke mobil di depannya, bersusah payah mengeluarkan pria yang terluka parah di balik kursi kemudi. Setelah Zah sembuh, ia berusaha mencari gadis itu, namun yang ia temukan adalah kenyataan bahwa gadis bernama Eliza telah menikah dengan Arka, pria yang ia selamatkan juga dalam kecelakaan itu. Saat ini, Zah menatap wajah wanita di depannya. Senyum di bibirnya naik ketika melihat wajah sama yang pernah menolongnya 4 tahun lalu. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Eliza sambil menarik pergelangan tangannya. "Memeriksa denyut nadimu," jawab Zah berbohong. "Kamu hamil dan baru saja berlari, aku hanya ingin tahu apakah kamu baik-baik saja." "Lalu, apakah anakku baik-baik saja?" Zah mengangguk. "Tapi, jika kamu lari lebih lama lagi, maka kandunganmu akan dalam bahaya." Zah menuangkan air putih ke gelas. "Minumlah." Eliza meminum air putih itu setelah duduk di bangku depan meja kerja Zah dan menghabiskannya seketika. "Apakah kamu ingin aku bantu untuk lari dari mereka?" Eliza mendonggak. Ia menatap pria tinggi yang berdiri di sampingnya. Wajah pria ini tampan. Kacamata yang ia kenakan dan jas putihnya menambah pesonanya. Ia yakin pasti wajah setampan ini akan mendatangkan banyak wanita, tapi sayangnya, ia tidak lagi dalam kondisi bisa mengagumi wajah pria ini. "Bisakah kamu membantuku?" Zah mengangguk. "Aku akan membantumu." 10 menit kemudian, seorang dokter muda mendorong pasien di kursi roda. Kepala wanita berbaju pasien itu ditutupi oleh kain kasa yang hanya menyisakan mata dan lubang hidung untuk bernapas. Mereka berhasil keluar dari rumah sakit dan masuk ke ambulans setelah melewati 2 pengawal yang berada di lobi.